Bahkan banyak pun yang nggak percaya, weh masa iya 2 bulan kok panen 1,2 kilo gitu. Sekarang gini ya, kalau sampean pengen ayam kampung super sampean itu panen 2 bulan 1,2, upgrade ayamnya. Sampean jangan pakai ayam kampung asli. Kalau sampean pakai ayam kampung asli 2 bulan 1,2 kilo panen, ya sampean ngeden, itu mustahil gitu loh. Meskipun impossible is nothing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya, peternak Srikandil Lampung. Oke, selamat siang, sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Minggu ini karkas hanya 4 ekor ya, karena yang lainnya masuk dalam kriteria indukan pedaging dan jantan pedaging. Ini bobot kita potong 8 on ya, karena yang 1 kilo ke atas kita jadikan indukan, baik itu pejantan pedaging ataupun betina pedaging. Buat yang sudah pesen, dimohon untuk antri ya. Kalau untuk telur tetasnya nanti di bulan 11 akhir itu sudah bisa, karena ini indukan baru, sedangkan ini anak dari indukan yang sudah kita karkas. Oke, lupakan soal karkas lagi, kembali ke pembicaraan kita hari ini ya. Di sini saya tidak ingin share trik dan metode untuk ternak, tapi di sini saya akan menceritakan awal mula sesungguhnya kenapa saya itu mulai terjun ke ternak, sedangkan saya notabene wanita, ibu rumah tangga. Oke, dulu pertama kali saya beternak itu 3 tahun yang lalu ya, dimana anak saya itu masih sangat kecil, usia 1 tahun. Anak saya usia 1 tahun, namanya momong anak di rumah, hanya online saja, nyambi online hordeng. Di situ saya mulai merasa jenuh dan gimana caranya biar ada kesibukan. Nah, setelah itu saya memelihara ayam yang dari bapak saya. Berapa ekor itu ya? 3 ekor betina, dimana 3 ekor betina itu masih diumbar bebas ya, bertelur, berkawin ya, sampai dia berkembang. Itu saya bok sampai pernah itu panen berapa ya, 15 ekor kalau nggak salah. 15 ekor itu saya coba promo ke teman saya ya, dimana itu teman saya itu membuka usaha rumah makan ya. Saya menawarkan, mau nggak ayamnya? Ayam saya insya Allah rasanya lebih nagih loh, gurih gitu kan, lebih gurih, lebih enak, lebih legit. Nah, di situ dia coba deh mau gitu kan, 4 ekor atau 2 ekor, dimana itu bobotnya dulu itu 1 kilo lebih. Dimana pertama kali saya memelihara itu bangkok di silang kampung ya, bisa panen usia 3,5 bulan sampai 4 bulan, itu bobot sekilo, bobot 8 on sampai 1,2 kilo. Nah, dari situ, dari cerita itu dia repeat order ya, dari yang ayamnya 10 itu dibeli sama dia semuanya, hingga akhirnya saya gelimpungan ketika dia minta lagi. Terus gimana caranya biar saya dapat ayam gitu loh. Tapi di situ saya jujur bahwa ini ayam dari tetangga. Saya keliling nyari ayam bobot 1 kilo, 1,5 kilo itu.
Saya bilang gini, ada ayam, tapi aku cari dulu, bukan ayam aku, tapi dia ayam kampung biasa. Ayam kampung yang biasa diumbar gitu loh, diumbar bebas. Sedangkan ini kan ayam kampung yang dirawat dengan semi intensif. Dulu itu hanya saya box, belum saya bangun kandang seperti ini, belum ada kandang seperti ini. Baru ada kandang di sana, itu pun kecil, sangat kecil. Nah, itu bertepatan di sebelum puasa ya, sebelum puasa sampai akhirnya hampir lebaran ya. Dari situ saya keliling cari ayam-ayam dengan bobot 1 kilo, 1,5 kilo. Itu ayam kampung asli ya, yang masih diumbar. Ada juga yang ayam kampung silangan Bangkok, tapi sistemnya diumbar bebas seperti itu. Setelah itu, setelah sampai lebaran, saya hitung loh, kok yang enggak dengan modal sendiri seperti itu, terus ditambah saya sampai cari-cari, sampai tetangga saya pun tahu kalau aku bagol ayam keliling gitu kan. It's okay, nggak masalah gitu loh. Kenapa harus gengsi? Karena kalau gengsi pun kita nggak akan bisa makan ya. Ingat, buang gengsi Anda, karena gengsi tidak akan membuat hidup kita menjadi bergengsi. Nah, dari situ saya cari dan akhirnya mulai kesusahan. Ya, untung dari situ lumayan, dari modal yang saya besarkan sendiri, campur cari tempat tetangga sampai ke kemanapun lah saya cari. Itu untungnya sangat luar biasa, dimana untung bersihnya itu saya dapat 1 juta lebih lah. Di situ saya belikan baju buat anak, buat suami, buat orang tua, buat mertua. Itu sangat nikmat banget rasanya gitu loh, luar biasa. Dari situ saya mulai kepikiran, yang saya nyari dari orang aja saya dapat untungnya segini, apalagi saya bisa ternak sendiri, tetesin sendiri, besarin sendiri, jual sendiri. Itu pasti akan lebih gurih lagi untungnya. Nah, dari situ saya mulai bertekad lah ya, sangat bertekad untuk ternak, di mana ternak itu harus jadi. Nah, hingga akhirnya kebetulan dulu anak saya masih di momong sepupu ya, jadi nggak terlalu sibuk. Karena usia 1 tahun itu ya, kebetulan sepupu lulus kuliah, dia juga suka sekali dengan anak bayi, terlebih dengan ponakannya sendiri, ya udah dimomong sama dia. Nah, dari situ saya mulai merasakan dan semakin semangat lagi karena mendapat cuan. Jadi cuan mampu merubah hidup kita ya, baik itu sisi positif kita, sisi pandangan hidup kita, dan tujuan hidup itu gara-gara cuan. Kita bisa dirubah gara-gara cuan. Tidak munafik ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang ya. Mbak pernah merasakan ini nggak sih, nggak punya uang? Pernah sekali, dimana masih dulu mulai berproses ya, dimana proses dengan indukan yang sedikit sampai akhirnya banyak, dikembangin lagi, itu prosesnya lama. Terlebih indukannya, kalau kita punya indukan yang sudah bertelur enak ya, kita bisa memangkas waktu kita dalam memelihara, dimana dari grower menjadi pulet dan akhirnya bertelur. Itu kalau beli indukan. Dulu itu saya punya indukan 3 lah, pertama 3, 1 jantan ya, itu saya kembangkan sendiri. Nah, di situ kita mulai ini ngempet, bahasa Jawa nih, ngempet. Kenapa harus ngempet? Ya karena kita belum memiliki hasil ya. Untuk kalian semua, jangan tergiur dulu dengan hasilnya, tapi pahami dulu bahwa nggak semua usaha ayam itu langsung bisa sukses, langsung bisa jadi. Itu enggak.
Jadi kita butuh proses dulu. Bagaimana dengan kita yang memelihara masih skala rumahan, masih ambil 3 betina 1 jantan atau 5 betina 1 jantan, itu prosesnya sangat pahit ya. Ketika ayam itu sudah mulai bertelur, sudah mulai menetas, kita tetaskan sendiri. Dari situ kita harus prihatin. Kita sabet tuh uang dari rezeki yang lain, kita alokasikan ke pakan. Agar apa? Agar ayam ini jadi dan bisa kita jual. Gitu loh. Jadi jangan selalu tergiur dengan ternak yang sangat menjanjikan, jangan. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai bisnis ternak, semua usaha, semua bisnis itu harus mampu berkorban terlebih dahulu. Nggak ada kita usaha langsung sukses, langsung berhasil, ataupun langsung ada hasilnya, itu nggak ada. Pasti akan melalui proses-proses tersebut ya. Jadi sehebat apapun dia, kecuali memang garis keturunan kaya 7 turunan ya, itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita yang benar-benar dari nol ya, yang benar-benar dari nol, itu akan merasakan pahitnya dalam beternak. Itu belum lagi kalau ayamnya kena aratan ya kan, ayamnya ada yang sakit. Down itu ya memang down, tapi kita harus bangkit. Kenapa? Karena kita melihat masa depan gitu loh. Sedangkan peluang ayam kampung ya, peluang ayam kampung di daerah saya ataupun banyak daerah sini itu masih luas, masih banyak sekali. Nah, dari situ kita prihatin, ngempet dulu, ambil dulu rezeki yang lain, alokasikan ke pakan. Nah, ketika ayam udah dijual ya, sudah bisa dijual, itu kita jual, baru kita melihat hasilnya. Kalau usaha ayam bisa untung 50%, itu sangat luar biasa, hebat ya. Dimana sudah saya jelaskan, cara promosi terbaik adalah dari mulut lewat mulut, dari mulut lewat mulut. Jadi harus ciptakan jenis daging yang susah dilupakan oleh konsumen. Pernah saya bahas sebelumnya ya, itu wajib. Kenapa? Karena dari situ kita bisa menjual hasil ternak kita lebih tinggi daripada ternak yang lain. Dengan menciptakan cita rasa daging tersendiri, itu akan menjadi ciri khas farm tersebut tersendiri ya. Misalkan ayam kampung dengan diberikan sayuran atau jamu-jamuan, itu otomatis rasa dagingnya itu akan nagih. Hingga sampai sekarang ini kami membuat channel, itu pun didukung penuh oleh guru-guru besar kita ya, seperti Mas Yoga, Bos Baper. Beliau mendukung kita untuk ayo buat channel. Setelah itu kan kita pernah vakum menetaskan ya, karena dulu permintaan kita itu masih banyak ke telur. Jadi kita nggak mau ambil resiko, ya udahlah kita jualan telur aja gitu. Jadi hanya sebagian kecil aja yang pedaging, yang notabene induk pedaging kita itu belum banyak, itu yang kita tetesin. Lainnya kita jual aja, entah itu Elba ya ataupun lainnya selain pedaging. Pokoknya Elba wajib dijual, telurnya yang dijual, belum DOC-nya dan belum lain sebagainya. Nah, setelah mau ke puasa yang kemarin ya, kita otomatis ketika kita sudah lama menetaskan, menjual pembesaran ya, hingga akhirnya vakum dari lebaran sampai kemarin itu mulai paling libur sekitar 6 bulan. Itu otomatis kita akan memulai lagi dari nol. Ya, kenapa demikian? Karena kita mulai dari nol itu kita tetaskan lagi, kita bener-bener untuk memanajemen keuangan lagi, kita alokasikan semuanya ke ayam dulu. Ketika sudah semua kebutuhan ayam terpenuhi, baru lari ke kebutuhan peternaknya atau kebutuhan selain hewan ternak ya. Nah, dari situ jangan salah, kita pun pernah perih gitu loh. Perihnya gimana? Kita jual telur ya, tapi kita jarang memakan telur
dari farm kita. Kenapa? Ya karena memang tujuannya untuk dijual. Kita hanya fokus untuk menjual telur yang segar, sedangkan yang kita konsumsi itu adalah telur invertil yang dari mesin tetas yang sudah dipanaskan selama 5 hari. Ketika dia tidak ada embrionya, itu baru kita makan gitu. Jadi jangan berpikir ternak ayam, usaha ayam itu mudah, usaha ayam itu enak. Iya memang sawang sinawang, ya enggak? Sawang sinawang itu sangat luar biasa enaknya. Dilihat aja enak, tapi nggak tahu ya gimana pontang-pantingnya atau caranya agar farm ini lebih besar lagi, lebih dikenal orang lagi, dan lebih banyak berkahnya lagi. Itu gimana? Itu kita harus pinter-pinter kita dalam memanajemen apapun. Ya baik itu keuangan, pakan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sehinggalah tercipta metode-metode yang kita ciptakan. Ya. Itu pun dibimbing penuh dengan guru-guru kita ya. Semuanya terima kasih guru-guru besar kita. Semoga amal jariah buat kalian, buat beliau-beliau semua yang sudah mengajarkan saya yang tadinya bukan siapa-siapa, itu sampai sekarang alhamdulillah banyak yang kenal sama saya. Meskipun dipanggil Mbak Nuri bakul pitik, Mbak Nuri bakul endok, Mbak Nuri tengkulak pite, whatever lah ya, terserah gitu loh. Yang penting yang dia kenal itu nama saya, itu usaha saya harus bangga. Karena wanita atau ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan sendiri ataupun usaha sendiri ya, di samping usaha suaminya ya, itu sangat luar biasa. Kalau untuk manajemen waktunya gimana Mbak? Ya mumet no manajemen waktunya. Jelas. Kalau dulu masih ada yang ngomong anak itu masih ada, sekarang enggak. Sekarang apa-apa sendiri, karena yang ngomong sudah punya anak juga, sudah bersuami, ikut suaminya, jadi nggak bisa ngomong. Ya itu harus membagi waktu, bangun dari subuh. Dulu itu ya, sebelum suami saya ikut terjun, bangun dari subuh, terus urus anak, urus orang tua, urus rumah ya, meskipun ada yang membantu saya sih untuk beres-beres rumah. Itu sangat luar biasa manajemen waktunya. Tapi alhamdulillah dari sini, alhamdulillah kandang kami sudah mulai besar. Yang tadinya cuma 1 peta sekarang jadi banyak. Itu alhamdulillah sekali ya. Bahkan ada yang dari jauh-jauh tanya, Mbak harga DOC berapa, Mbak untuk pedagingnya berapa. Itu sekarang sangat luar biasa bagi saya. Saya nggak nyangka loh saya bisa bisa sampai sekarang inilah. Dulu yang tadinya 3 ekor sekarang sudah hampir ratusan ekor kalau dihitung sama DOC-nya. Itu sangat luar biasa. Sedih kalau diceritain. Jadi yang sampean tahu di sini hanya cerita enaknya saja, mudahnya saja. Bahkan banyak pun yang nggak percaya. Weh masa iya 2 bulan kok panen 1,2 kilo itu. Sekarang gini ya, kalau sampean pengen ayam kampung super sampean itu panen 2 bulan 1,2, upgrade ayamnya. Sampean jangan pakai ayam kampung asli. Kalau sampean pakai ayam kampung asli 2 bulan 1,2 kilo panen, ya sampean ngeden, itu mustahil gitu loh. Meskipun impossible is nothing ya, impossible is nothing, tapi kalau kita pakai ayam kampung asli untuk menunjang pertumbuhan yang cepat itu mustahil. Makanya saya upgrade ke permut, saya upgrade ke gorwit,
kampungnya mulai diberantas pelan-pelan. Dulu kan pakai bangkok silang kampung ya. Sekarang malah nggak ada. Sekarang kemarin saya pindahkan ya bangkok-bangkok dan silangannya itu saya pindahkan ke mertua di Lampung Timur. Karena adik juga suka memelihara ayam, jadi saya sudah hibahkan ke sana. Jadi murni ini hanya untuk Elba dan pedaging aja. Itu AKY ya. Itu indukan kita yang usianya sekarang 10 bulan kalau nggak salah. 10 bulan. Jadi nanti bulan 11 sudah mulai kita tetaskan. Kenapa Mbak? Kok sampean netesin di periode keempat apa ya ini? Sudahan telurnya. Ya karena saya menginginkan kualitas DOC itu yang bagus, baik daya tahannya, baik pertumbuhannya, ya. Karena nggak mungkin kita jual ayam seperti kucing dalam karung, itu nggak mungkin. Saya nggak mau seperti itu. Saya pernah merasakannya, makanya saya nggak mau seperti itu. Jadi sekarang meskipun Elba itu saya tetaskan itu di usia 4, 5, 6 sampai 7 bulan indukan itu baru saya tetaskan. Kenapa? Karena itu udah periode ketiga. Pokoknya sudah periode ketiga itu baru saya masukkan mesin tetas. Sebelum itu ya saya jual telurnya gitu loh. Lumayan 3.000 satu butir. 3.000 satu butir itu sangat luar biasa. Dulu saya jual telur itu dari 2.000. Sekarpet itu 55.000. Jual telur ecer 2.000. Ya sekarang alhamdulillah mulai naik. Ya ditambah pakannya juga naik. BBM pun naik. Ya alhamdulillah 3.000 pun masih tembus, sangat luar biasa keuntungannya gitu loh. Gitu. Nah, jadi buat peternak seluruh Indonesia, baik senior ataupun junior ataupun peternak skala besar ataupun skala rumahan, tetap semangat, tetap percaya, dan tetaplah berkreasi ya dengan pilihan kita terjun ke ternak. Suatu saat akan menemukan jalan indahnya. Ya, suatu saat akan menemukan jalan indahnya dalam beternak, baik itu dari segi pemasaran, segi pendapatan ataupun segi hobi yang lain. Nah, misalnya kan dulu saya juga suka di ayam itu ya karena ngelihat gitu loh. Ngelihat ayam itu kan lucu sih, apalagi DOC. Nah, dari situ, dari hobi sekarang bisa menghasilkan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah gitu loh. Dan sekarang pun ya alhamdulillah lah bisa membantu suami, bisa sambil ngurus anak, bisa sambil usaha sendiri ya meskipun dibantu dengan suami ya. Dan sekarang pun suami malah lebih nyaman di ayam gitu loh daripada di gordeng. Sampai di sistem rolling sayanya itu loh. Ya kenapa? Gimana nggak nyaman ya kan? Kita ngelihat ayam nih, ini jantan kuntara ya, jantan kuntara bedaging, ini AKY. Gimana nggak nyaman kita melihara ayam? Kita melihara ayam itu anti stres pokoknya melihara ayam tuh. Kenapa? Karena ngelihat dari makannya yang rakus, DOC-nya, indukannya bertelur, misalnya telurnya banyak, itu kan sangat nice gitu loh, enak aja dilihatnya, diamati, itu sangat enak gitu loh. Makanya kebanyakan orang yang sudah ternak ayam itu pasti tidak akan stres ya, kecuali belum menemukan pangsa pasar ya. Hati-hati, jangan sampai kalian mau beternak tapi belum tahu caranya memasarkan, itu sama aja bunuh diri ya. Hati-hati pokoknya. Oke, begini saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga cerita-cerita kali ini itu sangat
menginspirasi buat kalian semua yang ingin beternak. Tetap semangat ya, kurangi sambat, akai tirakat, insya Allah berkah dunia akhirat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.